Saudara, Tuhan menyertai kita dalam segala musim kehidupan yang kita jalani, khususnya ketika engkau ada dalam lembah kekelaman. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mungkin engkau merasakan bahwa engkau sementara dibiarkan sendiri. Itu hanyalah perasaan saudara. Kebenarannya tidak demikian. Dia ada bagi setiap kita. Saudara, jadi kemanapun Yesus pergi, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka membutuhkan Yesus. Semua orang yang datang kepada Yesus membutuhkan Yesus dengan setiap pergumulan kehidupan yang mereka alami. Jadi ketika saya membaca Alkitab, bahkan ketika saya melayani, saya mendapati bahwa Tuhan mengizinkan yang namanya masalah, yang namanya pergumulan itu ada, supaya kita bisa mencari Tuhan. Karena manusia itu memiliki satu sifat, saudara, di mana ketika kita tidak ada yang namanya masalah, tidak ada yang namanya pergumulan, maka kita kadang-kadang mulai mengacukan Tuhan. Artinya kita mulai melupakan Sang Pencipta kita. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, supaya dengan itu kita datang mencari Tuhan. Ya. Maka kalau saudara hari ini punya pergumulan dan sepertinya tidak ada orang yang bisa tolong saudara, tidak ada yang bisa membantu saudara. Kadang mereka tidak bisa tolong, tidak bisa bantu, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak mampu. Ya. Dan sekali lagi Tuhan mengizinkan hal tersebut, pergumulan yang sulit untuk ditanggung oleh manusia, sulit ya untuk tolong oleh tangan manusia, supaya kita datang dan memohon kepada Tuhan. Kita membaca di Alkitab ya, dan bahkan sudah pernah saya khotbahkan mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Alkitab mengatakan bahwa wanita ini sudah pergi ke berbagai macam tabib. Semua tabib telah dikunjungi untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Tetapi tidak ada satu tabib yang dapat menyembuhkan dia sampai uangnya habis, saudara. Sudah lihat ya? Bahkan tidak ada tabib manapun yang bisa menolong dia. Bukan karena memang tabib tidak mau menolong, tapi karena tabib-tabib tersebut tidak mampu. Maka wanita ini menderita sengsara di dalam penyakit pendarahan. Alkitab mengatakan selama 12 tahun. Saya percaya Bapak Ibu, ini bukan waktu yang singkat ya. Inilah waktu-waktu yang sangat panjang. Ini bukan waktu yang mudah. Ini adalah waktu-waktu yang sulit bagi wanita ini. Sampai kemudian dia berkata dalam hatinya, ya, ketika Yesus mau datang ke kotanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Kenapa wanita ini beriman secara demikian, saudara-saudara? Karena perihal penyakit yang dia punya. Dia tidak bisa melakukan kontak fisik dengan siapapun, karena penyakit pendarahan yang dialami adalah penyakit yang menajiskan siapapun yang mengalami kontak fisik dengannya. Ya, wanita ini. Makanya dia hanya mampu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Pergumulan penyakit yang dialami oleh wanita ini ternyata saudara-saudara mendorong wanita ini untuk datang kepada Yesus. Pada saat tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia, pada saat tidak ada seorang pun ya yang bisa membantu dia, maka dia mulai mengarahkan pandangannya kepada Sang Pencipta. Kadang-kadang Tuhan demikian mengizinkan kita masuk ke dalam sumur, ya, sumur yang kering, dan ketika kita memandang ke depan hanya ada dinding sumur, memandang ke belakang hanya ada dinding sumur, kiri kanan hanya ada dinding sumur, ya. Maka satu-satunya tempat yang terbuka hanyalah di atas kepala kita. Dan kita dipaksa harus mengarah ke atas. Dan ketika saudara mendengarkan, ketika saya mengatakan mengarah ke atas, saudara mengerti maksud saya adalah kita harus memandang kepada Tuhan. Ya.
yang telah menciptakan kita. Maka wanita ini datang dan kemudian saudara-saudara, dia menjama ujung jubah Yesus dan wanita itu mengalami yang namanya kesembuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau hari ini seperti yang saya katakan tadi mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat dan tidak ada seorang pun yang dapat tolong saudara, tidak ada seorang pun yang dapat membantu saudara, jangan saudara menjadi marah dengan semua mereka. Karena kadang-kadang bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka juga tidak mampu. Karena Tuhan telah mengizinkan saudara mengalami sebuah pergumulan yang tak dapat ditanggung oleh seorang manusia. Hanya Tuhan yang dapat menolong saudara. Maka kalau saudara mengalami itu, datanglah kepada Tuhan pada hari ini. Karena Dia adalah Allah yang baik, yang rindu untuk menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Dia bukan Tuhan yang tidak mau menyatakan kuasa-Nya, tapi Dia Tuhan yang mau menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Seorang yang sakit kusta berkata kepada Yesus, "Jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Dan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Artinya Tuhan punya kemauan untuk memulihkan keadaan saudara. Ya. Dia merasakan apa yang kita rasakan, khususnya ketika engkau merasakan yang namanya penderitaan. Kenapa? Karena Yesus menjadi manusia. Ya. Dia menjadi manusia agar kita tahu, saudara-saudara, bahwa Dia juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Allah tidak perlu menjadi manusia untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu. Ya kan? Dia Maha merasakan. Tetapi dengan Allah menjadi manusia, itu penting bagi kita agar kitanya yang tahu. Kalau Allah pasti tahu dengan segala yang kita rasakan, dengan segala kesakitan kita, dengan segala yang kita alami. Tapi ini penting bagi kita agar kita tahu bahwa Allah turut merasakan. Dan ingat, Dia juga bukan hanya manusia yang merasakan seluruh kepahitan, seluruh kesakitan yang engkau alami. Tapi Dia juga Tuhan yang mampu menyembuhkan seluruh kesakitan dan seluruh kepahitan yang terjadi. Maka jangan segan-segan untuk datang kepada Tuhan di tengah setiap pergumulan kehidupan yang berat. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa ternyata tempat di mana Yesus melakukan mujizat, melipat gandakan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, itu di tempat yang sunyi, di mana hari mulai gelap. Ya. Di tempat yang sunyi, di mana hari mulai gelap, disinilah Yesus melakukan mujizat. Ya. Saudara, tempat yang sunyi, hari yang gelap ini kadang-kadang menggambarkan keadaan kita yang penuh dengan kesunyian dan tidak ada yang namanya terang. Bahkan kegelapan yang kita alami adalah awal daripada kegelapan yang pekat yang akan segera datang. Ini menggambarkan keadaan setiap kita. Ya. Apa yang mau Alkitab katakan kepada saya dan saudara? Dengan ayat ini kita mengerti dan kita paham, saudara, bahwa kita tidak boleh menyerah pada saat kita memasuki season yang penuh dengan kesunyian dan kegelapan. Karena dalam season tersebut pun Tuhan ada. Maka saya paling senangkan nyanyi sebuah lagu. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Jadi Tuhan ada dalam segala musim kehidupan kita, lebih khususnya ketika kita ada di tempat yang sunyi dan gelap. Hal yang sama pernah digemakan oleh Raja Daud dan berkata, sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kegelapan. Lembah kegelapan adalah tempat yang sunyi, tempat yang gelap. Ya. Tidak ada orang yang mau menjalani atau melewati yang namanya lembah kekelaman. Tapi Daud berkata, sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, I don't fear anything. Saya tidak takut apapun. Kenapa? Karena Tuhan menyertai aku. Saudara, Tuhan menyertai kita.
dalam segala musim kehidupan yang kita jalani, khususnya ketika engkau ada dalam lembah kekelaman. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mungkin engkau merasakan bahwa engkau sementara dibiarkan sendiri. Itu hanyalah perasaan saudara. Kebenarannya tidak demikian. Dia ada bagi setiap